Kasus gangguan ginjal pada anak tengah jadi perhatian publik. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mencatat ada peningkatan angka kasus penyakit ginjal akut pada anak. Meski tak signifikan, namun pihak RSHS menyebut setiap bulan ada 10 hingga 20 anak yang menjalani cuci darah rutin akibat gagal ginjal. Anak dengan penyakit ginjal kronik yang mendapatkan cuci darah rutin itu sekitar 10-20 anak per bulannya. Dan beberapa dari pasien-pasien tersebut telah kami rujuk ke rumah sakit daerah terdekat untuk menjalani cuci darah di rumah sakit daerah tersebut. Itu yang datang kan poliklinik kami ada 2, yaitu poliklinik hemodialisis dan poliklinik ginjal yang non hemodialisis. Itu poliklinik yang ginjal yang non hemodialisis itu kami setiap hari Senin dan Kamis kadang banyak, berkisar 20-50 pasien per hari Senin dan Kamis itu. Tapi kalau untuk kasus yang cuci darahnya rutin di poliklinik hemodialisis itu paling sekitar sehari 5. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Pim Prim Basarah Januarso menyebut, gagal ginjal anak sampai dilakukan cuci darah salah satunya akibat gaya hidup. Kandungan gula yang tinggi menjadi pemicunya. Tapi salah satunya adalah gara-gara gaya hidup ini, ya. Yang bisa kita lakukan. Pertama, biasakan anak minum air putih, ya. Jangan air manis, ya. Jangan yang mengandung gula ataupun minuman manis dengan pemanis yang seringnya itu high fructose corn syrup, ya. Sirup jagung yang tinggi fruktosa. Tak hanya gagal ginjal, gula jadi sumber penyakit lain. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berpesan untuk mengurangi gula. Banyak anak sekarang dikasih minum dan makan dengan gula tinggi. Jadi Indonesia suka gula. Padahal gula itu penyebab segala macam penyakit. Mulai dari ginjal, hati, stroke, jantung, itu penyebabnya gula. Batas konsumsi gula untuk dewasa menurut Kemenkes adalah 4 sendok makan atau 50 gram per hari. Sementara data di American Heart Association menyebut batas konsumsi gula pada anak yakni 6 sendok teh atau 25 gram per hari. Aturan terkait konsumsi gula tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, di mana pemerintah berwenang menentukan batas maksimal gula garam dan lemak dalam pangan olahan demi kesehatan masyarakat. Sementara dalam pasal 194 ayat 4 disebutkan, selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persoalan kesehatan anak harus ditanggapi serius. Pemerintah harus tegas mengawasi aturan soal produk yang dikonsumsi masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Gula berlebih disinyalir jadi faktor gagal ginjal hingga berujung cuci darah pada anak. Bagaimana penanganan kasus gagal ginjal pada anak? Kita perbincangkan malam hari ini, Saudara, bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono dan juga Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, Tony Richard Samosir. Selamat malam Pak Wamen dan juga Pak Tony. Selamat malam, Edo. Ya, saya ingin ke Pak Wamen dulu ini terkait dengan kasus gagal ginjal anak sampai mereka harus cuci darah begitu. Ini kan disebut mengalami peningkatan meskipun memang peningkatannya tidak signifikan ya Pak Wamen ya. Tapi kalau dari catatan Kementerian Kesehatan sendiri soal hal ini nih bagaimana Pak di 2024 ini? Jadi data yang kita berhasil kumpulkan di tahun 2023 melalui sistem informasi data rumah sakit itu ada 4.592 anak yang mengalami cuci darah di rumah sakit di seluruh Indonesia. Peningkatannya memang tidak terlalu signifikan, kecuali pada beberapa awal tahun 2022 ketika keracunan akibat ethylene glycol yang menyebabkan kelainan ginjal akut pada anak. Tapi kalau secara umum kenaikannya tidak terlalu signifikan untuk kondisi cuci darah pada yang disebabkan karena penyakit pada anak-anak ini. Oke, dan itu tuh mereka penyebabnya itu apa Pak? Jadi saya ingin meluruskan bahwa penyakit ginjal pada anak itu berbeda dengan dewasa. Kalau penyakit ginjal pada dewasa penyebabnya hipertensi dan diabetes.
Sedangkan penyakit ginjal pada anak, penyebab utamanya adalah kelainan bawaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penyakit peradangan pada ginjal atau glomerulonefritis. Kemudian yang ketiga adalah penyakit infeksi. Kemudian yang keempat adalah penyakit autoimun. Jadi berbeda nih Oke. untuk dengan penyakit ginjal pada dewasa. Oke, dan kalau disebutkan bahwa selama ini soal konsumsi gula dan sebagainya, apakah itu juga Pak menjadi salah satu hal yang menyebabkan tingginya anak-anak mengalami penyakit ginjal ini, gagal ginjal ini? Tidak, konsumsi gula pada anak-anak itu tidak serta-merta langsung menyebabkan peningkatan kasus cuci darah pada anak-anak. Tapi kalau dikonsumsi gulanya kadarnya tinggi, akan meningkatkan obesitas. Dan obesitas pada anak tersebut akan menyebabkan anak tersebut gampang untuk menjadi penyakit diabetes di kemudian hari ketika dia sudah dewasa. Oke, jadi Bukan pada anak-anak. Kelainan ginjalnya nanti akan terjadi setelah dia dewasa. oke, baik. Saya ingin ke Pak Tony dulu. Pak Tony, kalau dari pengalaman Anda sejauh ini, pasien termuda harus melakukan cuci darah karena gagal ginjal ini Anda temui usia berapa, Pak Tony? Iya, eh, pertama yang harus diluruskan adalah usia anak-anak itu berapa tahun dulu, itu dulu. Ya, Karena ketika anak-anak itu seperti yang dikatakan Pak Wamen tadinya, benar, banyakkan dari sindrom nefrotik begitu ya, terus kelainan bawaan pada ginjal begitu. Nah, yang perlu digarisbawahin kalau yang sudah dialisis itu bayi pun ada begitu, yang usianya 1 tahun pun ada begitu, itu karena kelainan ginjal bawaan. Tetapi di organisasi sendiri memang terdapat beberapa anak-anak remaja yang mereka SMA karena memang mengkonsumsi gula dan garam yang tinggi yang mengakibatkan mereka mengalami hipertensi dan harus menjalani cuci darah. Tapi cuci darahnya itu setelah mereka mengkonsumsi secara berlebihan setelah 5 tahun, 4 tahun kemudian begitu. Nah, hari ini pun saya bertemu dengan seorang apa namanya yang sudah beranjak ini ya, sudah lepas dari remaja, tapi pada masa kecilnya dia tidak pernah minum air putih begitu. Ya, dia terus mengkonsumsi teh begitu ya, yang pada akhirnya dia harus menjalani cuci darah di usia sekitar 21 tahun. Dan tadinya dia mengkonsumsi itu dari tahun 2011. Dia sudah tidak mau lagi minum air putih. Jadi kesukaannya hanya teh, 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 teh seperti itu. Oke. Jadi bagaimanapun juga soal gaya hidup ataupun gaya makan gitu konsumsi itu besar sekali mempengaruhi mereka di usia yang masih muda sudah kena gagal ginjal begitu ya Mas Tony ya? Betul, itu sangat pengaruhi. Makanya kita apresiasi PP yang telah diundangkan pembatasan garam, gula, dan minyak yang diundangkan oleh pemerintah begitu. Itu harus dijalankan secara optimal. Seperti itu, Mbak. Oke. Pak Wamen, Presiden kan mengeluarkan peraturan pemerintah ya terkait dengan batasan konsumsi gula gitu, batasan konsumsi gula ini. Nah ini apakah muncul karena memang ada, memang lagi concern begitu bicara soal kasus ada kasus gagal ginjal yang begitu banyak, terus kemudian juga konsumsi anak-anak yang tentang gula dan garam yang begitu besar juga atau bagaimana Pak? Ya memang ini sudah kita siapkan beberapa tahun yang lalu untuk melakukan pembatasan pada gula, garam, dan lemak. Oke. Karena tinggi angka yang berkaitan dengan konsumsi makanan tersebut. Kalau kita lihat bahwa data-data penyakit yang disebabkan karena konsumsi yang berlebihan GGL tadi, gula, garam, dan lemak, itu menyebabkan penyakit pembuluh darah yang tinggi di Indonesia. Angka kematian di Indonesia kira-kira 300.000 angka kematian sebabnya adalah angka stroke. 250.000 angka kematian sebabnya ada penyakit jantung. Dan ini disebabkan karena penyakit yang kita sebut sebagai sindrom metabolik. Sindrom metabolik ini diabetes, hipertensi, dan sebagainya salah satunya. Ini disebabkan karena gaya hidup yang meningkat. Semua itu akarnya adalah karena konsumsi garam, lemak, dan gula menyebabkan obesitas yang meningkat. Dan kita Oke. melakukan evaluasi angka obesitas di Indonesia semakin lama semakin meningkat.
Ini Oke. adalah double burden. Sementara kita menghadapi kelainan pangan, di sisi lain kita menghadapi kelebihan pangan. Oke, tapi Pak Wamen, Kementerian Kesehatan mengakui ya bahwa konsumsi anak-anak ini mengonsumsi gula dan garam yang berlebih itu besar terjadi di Indonesia. Ya, memang konsumsi itu kita lihat bahwa kalau kita lihat jajanan anak-anak itu tinggi, mengandung gula, garam, dan lemak. Kita menghimbau dan melakukan evaluasi supaya ini disosialisasi di masyarakat, supaya anak-anak tidak makan gula, garam, dan lemak yang berlebihan. Supaya Oke. tidak. Oke, Pak Wamen, kalau keluar sudah PP tadi itu, nah ini apakah dipastikan pengawasannya akan benar-benar ketat sampai ke bawah? Karena kan kita tahu Pak Wamen bahwa anak-anak yang mengonsumsi makanan yang tinggi gula dan garam, ini biasanya kebanyakan adalah anak-anak yang dengan orang tua misalnya latar pendidikan yang atau sisi edukasinya yang tidak terlalu tinggi begitu, ataupun strata kehidupan yang tidak tinggi gitu. Kita sedang melakukan persiapan untuk memberikan band di dalam kemasan makanan yang siap saji nantinya. Hmm. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau di setiap kemasan makanan. Warna Oke. merah berarti kandungan GGL-nya tinggi. Oke. Warna pink sudah agak tinggi. Warna hijau aman. Dengan dengan memberikan band pada makanan yang dikemas tadi, masyarakat akan mengetahui dan bisa memprediksi. Tentu ini peran serta masyarakat juga penting. Dan itu kapan akan diterapkan? Mudah-mudahan sebagai hadiah untuk Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun ini itu akan kita keluarkan. Oke, saya ke Mas Tony. Kalau Anda melihat upaya pemerintah soal ini membatasi ataupun memberikan edukasi pada masyarakat tentang batasan konsumsi gula sampai juga melabeli makanan itu cukup mampu nantinya kira-kira menekan angka anak-anak mengonsumsi gula dan garam berlebih? Iya, yang harus diketahui bahwa terdapat 2 penyakit ya yang berujung pada pasien cuci darah begitu, ada hipertensi dan diabetes. Ini penyumbangnya sekitar 70% begitu. Ini data global, data Indonesia juga sama hasilnya begitu. Nah, terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, ya edukasi itu harus menjadi bagian integral dari kebijakan ini sebenarnya. Kita bisa lihat fakta di lapangan bahwa kita hampir tidak pernah melihat Kementerian Kesehatan untuk memberikan edukasi secara integral kepada masyarakat begitu, kecuali pada saat COVID kemarin ya, itu giat sekali dilakukan begitu, kita cuci tangan dan lainnya. Tapi dalam hal pembatasan gula, garam, dan minyak ini memang perlu dilakukan secara masif begitu. Program sosialisasi yang efektif diperlukan untuk memastikan masyarakat memahami pentingnya mengurangi konsumsi gula dan bagaimana melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Justru ini kita apresiasi dan kita juga dorong pemerintah untuk melakukan penegakan hukum. Jadi bukan hanya sifatnya normatif saja peraturan yang dibuat, tetapi ada penegakan hukum. Karena memang bahaya sekali. Bayangkan saja hipertensi dan diabetes itu 70% seseorang berujung pada cuci darah ya. Termasuk saya. Saya adalah pasien pasien hemodialisa cuci darah yang sudah transplantasi yang diakibatkan oleh hipertensi. Kenapa? Indonesia ini kalau nggak asin nggak enak makanan. Kalau nggak manis nggak enak. Minum teh itu harus manis, minum kopi itu harus manis. Ini yang harus dilakukan pembatasan. Itu tentu akan butuh proses yang panjang begitu untuk mengedukasi masyarakat. Tapi Pak Wamen tadi disebutkan oleh Mas Tony soal penegakan hukum begitu ketika ada pelanggaran. Apakah ini juga sudah dikomunikasikan, sudah dibahas terkait dengan sanksi mungkin akan seperti apa kepada produsen-produsen yang nakal? Bukan penegakan hukum sebenarnya yang akan kita lakukan, tetapi peningkatan dari cukai yang diberikan kepada makanan yang melebihi jumlah kalori yang ditetapkan oleh pemerintah. Nanti peraturan ini akan berujung pada peningkatan cukai yang diterapkan pada jumlah kandungan GGL yang berlebih pada makanan tersebut. Oke, artinya tetap bisa terjual begitu, tetap bisa ada di lapangan? Ya, tetap ada, tapi kan ada band-nya, ada labelingnya, warna merah. Masyarakat tetap diedukasi seperti tadi Pak Tori sampaikan untuk melakukan hal tersebut. Kenapa tidak dibuat tidak boleh masuk saja misalnya? Atau tidak boleh diperjualbelikan misalnya? Ya, sebenarnya kan ini juga terkait dengan edukasi secara bertahap kepada masyarakat.
Kalau makanan itu makanan yang di label, belum makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Ini jauh lebih banyak. Jangan edukasi kepada masyarakat. Misalnya Oke. garamnya mesti cuma 5 sendok makan, cuma 5 sendok sehari. Kemudian garamnya cuma 1 sendok teh sehari. Kemudian lemaknya cuma 5 sendok makan sehari. Itu Oke. lebih efektif edukasi tersebut. Oke, jadi pemerintah fokus pada edukasi pada masyarakat. Terima kasih Pak Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono dan juga Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, Bung Tony Richard Samosir sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.